peningkatan cukup signifikan ya, walaupun sekolah Ya, baru. ya, Begitu. Nah, ya, artinya di situ ada sesuatu keberhasilan dari sekolah itu. Itu luar biasa. Berhasil itu bukan hanya karena satu orang, tetapi karena memang ada suatu komunitas yang baik di dalamnya, pastinya. Begitu. Kalau tidak mungkin ya mungkin keadaan yang mengakibatkan. Tetapi saya lihat ada potensi yang baik. Kemudian potensi ini setidaknya dijaga, maka cara menjaga itu adalah kekuatannya itu ada di nilai, budaya sekolah. Saya bisa katakan seperti itu. Saya bersyukur sekali karena pernah membangun karakter bersama Yayasan Setia Medan. Para suster sangat mendukung saya. Begitu. Selalu memberangkat saya berkaitan dengan pengembangan karakter. Dan saya banyak belajar dari situ. Nah, yang saya dapatkan apa? Di sekolah ini saya dapat menjadikan itu suatu kekuatan. Begitu. Menjadikan itu suatu kekuatan. Kekuatan untuk sekolah ini berubah dan bergerak. Itu menjadi kekuatan untuk berubah. Justru pandemi COVID ini, saya melihat selama ini ekosistem di sekolah itu, anak-anak itu sudah menerapkan budaya. Karena 1 tahun lebih, hampir 2 tahun tidak ke sekolah, siswa pun tidak pernah ke sekolah. Sepertinya budaya itu seperti hilang. Tetapi syukur budaya itu tertanam semua dalam guru-guru. Sehingga ini mulai masuk tatap muka, budaya itu mulai lagi tumbuh. Seakan-akan sekolah ini baru mulai dibangun kembali. Kalau sebelumnya, nilai itu masih tertinggal dari kakak kelas. Begitu masuk adik kelas itu dapat influence dari kakak kelas bahwa kita seperti ini di sini, kehadiran di sekolah seperti ini, bertemu dengan guru kita menyapanya seperti ini. Itu masih diturunkan. Tapi saat ini semua kosong. Nol. Siswa datang tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi saya menggerakkan guru-guru, untungnya dan syukurnya di guru-guru ini sudah tertinggal nilai-nilai itu. Ketika nilai-nilai itu tertinggal di guru-guru, saya sampaikan guru-guru mohon maklum atas situasi anak kita mungkin tidak biasa, tidak seperti siswa kita yang sebelumnya karena ini semua siswa baru. 2 kelas ini baru masuk ke sekolah kita. 1 kelas hanya sempat sekitar 8 bulan merasakan tentang kita. Maka saat ini mari kita ciptakan kembali, kita hidupkan kembali peradaban baru di dalam sekolah. Ingat, peradaban baru di sekolah. Maka dalam waktu 1 bulan ini sudah berjalan, saya melihat banyak perubahan yang terjadi di siswa. Siswa mulai beradaptasi. Karena apa? Karena di dalam guru itu masih tinggal nilai itu. Maka saya mengajak kepada Bapak, jangan ragu Pak. Jangan ragu kita untuk menggali ini. Karena nilai itu sendiri dari Allah. Keutamaan-keutamaannya Yohanes Paulus itu luar biasa. Perdamaian, kalau kita angkat itu menjadi nilai, guru semakin merefleksikan itu, maka guru tidak akan, kita harapkan tidak akan ada yang ngomong kasar dengan siswa. Jangankan memukul, ngomong kasar saja tidak. Akan enggan untuk ngomong kasar kepada siswa. Yakinlah Pak, karena saya sudah mengalami. Kita di sekolah sudah memulai itu semenjak tahun 2017 sudah kita masuk untuk mendalaminya. Guru-guru kita setiap hari berefleksi tentang nilai sekolah. Itu yang saya alami. Tiap hari bergantian merefleksikan bagaimana kisahnya dengan siswa. Dan dia mensintesis dengan nilai ke-SFD-an, yang nilai sekolah kita. Namun saat ini, saya menyadari pentingnya nilai budaya itu juga berasimilasi. Pentingnya nilai budaya itu berasimilasi. Mengapa? Mengapa saya katakan pentingnya berasimilasi? Ini anak-anak datang ke sekolah, orang tuanya, di sini suku Karo. Orang tuanya itu sudah menanamkan budaya Karo semenjak dia anak-anak kecil. Sampai SMP sekarang. Jangankan orang tuanya, pamannya juga. Jadi interaksi di rumah itu sudah mengajarkan budaya itu sendiri. Bahwa berbicara seperti ini kepada orang yang lebih tua itu tidak pas untuk budaya kita di sini, misalnya. Itu tertanam, sudah diajarkan. Begitu. Begitu juga kepada neneknya, kakeknya, seperti itu. Jadi ketika nanti
berasimilasilah nilai sekolah ini, keutamaan sekolah ini dengan keutamaan budaya itu berasimilasi, terjadi kesepakatan bahwa kelompok budaya daerah dengan kelompok budaya sekolah ini akan sepakat. Ketika ini sepakat, maka akan jalan semua, Pak. Yakinlah. Karena apa? Orang tua pun pasti akan mendukung. Mengapa orang tua mendukung? Karena orang tua sudah memiliki, sudah tertanam nilai-nilai budaya itu di dalam dirinya. Jangankan orang tua, tetangganya sendiri pun akan mendukung. Karena di dalam diri tetangga itu sendiri sudah tertanam nilai budaya itu. Jadi akan ada dukungan terhadap budaya sekolah yang terbentuk. Proses asimilasi ini. Inilah namanya proses adaptasi dalam sosiologi. Nah, inilah yang mau kita gali. Maka saya sampaikan kepada Pak Indra, sudah ada di situ kekuatan. Mari kekuatan ini kita bangkitkan dan kita miliki, kita bangun. Semangat, yakinlah pasti bisa. Yakinlah pasti akan berhasil. Itu yang bisa saya katakan kepada Pak Indra. Terima kasih, Pak. Baik, apakah masih ada lagi pertanyaan? Atau ada yang mau disampaikan? Baik, mungkin untuk Santo Johannes Paulus II sudah ya? Sudah. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Indra. Oke, untuk selanjutnya sekolah yang lainnya mungkin sudahkah ada di tempat untuk SMP-nya Suster tadi sudah ada, Suster Matildis. SMP Santa Maria Gorontalo. SMP Santa Maria Gorontalo? Ya, Suster Matildis. Suster? Halo Suster. Suster? Ini rekannya saya sangat ingat ini, Pak Muhni kayaknya kemarin. Iya, ada Ya. Bapak Muhni Tasmin juga. Iya, Bapak Muhni Tasni ada. Oh, nih Suster. Ini sekolah yang saya... Maaf, saya masih di jalan. Boleh 5-10 menit lagi? Oh, boleh Suster, boleh Suster. Iya, saya dan Pak Muni masih di jalan. Mungkin 5 menit lagi. Oke, boleh? Yang penting Suster tenang. Supaya Iya, jangan ngos-ngosan, kita akan bahas. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Suster. Baik, selanjutnya ada SMP yang lain, mungkin SMP. Sepertinya tidak ada SMP lain. Oh iya, oke. Iya, dari Santa Maria Gorontalo, Gonzaga Tomohon, dan SMP Katolik John Paul saja. Yang lain belum bergabung, Bapak. Iya ya, belum bergabung yang lainnya. Iya. Baik. Tapi di antara kita pun jika mau berdiskusi, boleh Bapak dan Ibu. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau ada yang ditanyakan, ya seputar dengan gerakan kita di dalam POP ini, sejauh yang masih bisa saya akan jawab dan untuk membantu kita semua. Baik, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Oke, Ibu Jenny. Membuka mic. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, atau saya coba mau menggambarkan apa yang saat ini kita kerjakan. Ini Ibu Jenny.
Mungkin ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ada yang mau disampaikan, Ibu? Sepertinya ini sinyalnya lebih baik. Ya, Ibu Jane? Masih mute, Ibu Jane? Masih mute? Atau perangkatnya, atau pakai headset, atau headsetnya itu dicabut dulu gitu? Oh, pakai HP sepertinya Bapak. Mungkin bisa join with audio, Ibu Jane. Jane. Iya. Ya, sepertinya menggunakan handphone. Waktu kita masih ada 2 jam lagi ya, Ibu. Iya. Bapak masih ada 2 jam lagi. Waktunya cukup panjang. Cukup panjang untuk kita berdiskusi. Iya. Mudah-mudahan semakin banyak kita bertanya, semakin banyak hal yang mungkin bisa meluruskan apa yang mau kita kerjakan. Begitu. Oh, Bapak. Sepertinya Ibu Jenny ini akan bertanya. Bagaimana Ibu Jenny? Pelajaran nilai-nilai diterapkan. Oke, mungkin Pak Ega. Ya. Nah, Ibu Jane sepertinya sudah bisa tergabung. Ibu Jane bisa di-unmute terlebih dahulu. Unmute dulu, Bu. Ya. Bagaimana Ibu Jane? Sudah. Ya. Sudah, Ibu. Iya, Ibu. Ya, biar agak kabur. Iya. Mungkin yang di HP bisa dimatikan terlebih dahulu, Ibu, keluar dari Zoom atau di off-kan terlebih dahulu. Ya. Terima kasih. Nih, gangguan terus. Kayak mana? Kacau. Tes. Oke, jelas, Ibu. Tadi waktu sore siang masih di sekolah, kami berdua berdiskusi. Terus terang memang masih belum terlalu masih agak kurang paham, karena pada pertemuan lalu
kami bergantian mengikuti materi. Jadi kami sering ke kelas mengajar. Jadi itu materi-materi yang penting itu tidak kami ikuti. Jadi ketika bersama dengan kepala sekolah dan Ibu Silvana tadi kami bincang-bincang, ya kita buat saja pokoknya semampu kita. Nanti kalau tidak jelas, nanti mungkin diperjelas oleh Pak Wido dan juga mungkin narasumber yang lain. Jadi itu hingga kami agak takut-takut ngomong, mau bicara ini jangan salah. Jadi masih terbatas lah untuk mau bertanya, masih kurang pede. Jadi saya berharap ada banyak yang ikut supaya melalui penjelasan yang diberikan oleh Bapak Pak Wido pada sekolah-sekolah yang lain juga akan membuat kami semakin mengerti dan semakin memahami bagaimana cara buat sampai dapat ini yang dimaksud oleh tujuan dari POP itu sendiri. Gitu Pak. Iya. Jadi sampai saat ini masih cari menunggu bagaimana dari suster, dari siapa itu Muni dan juga sekolah lain ya, mudah-mudahan mereka masuk supaya saling mengisi dan kami lebih mengerti lagi. Ya itu dulu Pak. Baik, terima kasih Ibu Jenny. Kehadiran saya di sini, saya bukan sebagai penguji. Saya bukan penguji, saya hanya sebagai membantu kita. Apa yang kira-kira menjadi kebingungan, apa yang menjadi kegalauan kita, mudah-mudahan Roh Kudus menyertai saya untuk memberikan masukan kepada kita. Saya bukan penguji, tetapi saya ini hanya memberikan masukan, mengajak untuk kita melihat kembali kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Karena sayang kekuatan yang sudah kita miliki ini kita tidak bisa nanti mengelolanya. Itu yang saya rasakan saat ini berhadapan dengan Bapak dan Ibu. Saya kemarin juga mencatat beberapa dari hal yang kita sampaikan. Ya ada sesuatu yang kuat di dalamnya, makanya saya senyum-senyum begitu mendengarkan kita kemarin karena ada kekuatan. Apakah saudara saya di sana di Manado melihat kekuatan itu? Karena itu merupakan tenaga yang bisa kita kumpulkan untuk kemajuan sekolah kita dan untuk mendampingi anak-anak ini yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu yang saya rasakan saat ini. Kehadiran saya bukan untuk menguji gitu. Nah mungkin saya perlu katakan juga kepada Ibu Jane, keberadaan ini saya katakan dari awal, keberadaan POP Ismoyo ini, begitu saya mengikuti diklat fasilitator, saya sungguh merasakan ini, maka saya katakan ketika pernah ditanyakan di pertemuan kepala sekolah, saya katakan ini POP itu adalah program organisasi penuh rahmat. Karena saya sudah mencoba bagaimana masuk ke anak-anak dan orang tua memasukkan nilai kebudayaan. Ternyata jawabannya telah dijawab oleh POP Ismoyo ini. Di sekolah sudah saya lakukan. Kita membuka portal pembelajaran dengan membuat nama Sapo Pantas dengan bahasa daerah Karo. Supaya anak itu familiar dengan ini dan suka untuk masuk ke dalam portal pembelajaran ini selama masa pandemi. Saya buat juga di sekolah itu acara pesta besar untuk desa-desa yang ada di sini. Namanya kerja tahun. Saya buat di sekolah itu kerja tahun. Siapapun yang datang
semua diladeni makan dan makanan itu dimasak oleh anak-anak. Kemudian kearifan lokal, permainan anak-anak, permainan tradisional itu diangkat di dalam itu. Bagaimana lewat itu anak-anak itu bisa kita dampingi secara pendidikan. Bisa kita didik mereka untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, itu saya lakukan di sekolah karena memang lewat budaya ini bisa masuk pendidikan itu, ajaran-ajaran keutamaan-keutamaan dari santo pelindung, dari kongregasi, dari yayasan, itu bisa kita masukkan ke anak. Medianya itu dari kebudayaan. Makanya saya katakan ini tempat penuh rahmat. Tidak ada kata terlambat, Ibu. Tidak ada kata terlambat. Tetap semangat. Saya mengajak supaya tim juga semangat untuk mengelola ini. Sayang kalau kita ini sia-siakan. Ya, kalau menurut saya sangat sayang. Saya sendiri sudah mendapatkan dampak dari pendidikan karakter. Tetapi saya mendapat lebih dampaknya di masuknya kebudayaan ini. Ini konsep luber ini luar biasa. Itu yang bisa saya katakan kepada kita, kepada Ibu Jane. Saya akan siap mendukung semangatnya. Begitu Ibu Jane. Terima kasih Ibu Jane atas keterbukaannya. Baik, yang selanjutnya saya lihat sudah hadir ya Suster. Iya. Iya, selamat sore. Minta maaf. Iya, Suster. Baru on kamera. Iya, Suster. Iya, Suster. Silakan, Suster. Mungkin saya yang mengawali. Mungkin Suster masih tarik nafas. Masih tarik nafas. Hari ini saya mau Suster juga mungkin bercerita tentang apa yang sudah dikerjakan bersama tim di sekolah. Begitu. Ngomong-ngomong, Suster Fransiskan kah? Betul. Betul ya? Iya. Karena Orde ketiga. Iya, karena pakaiannya mirip dengan suster kita di sini, SFD. Iya, bersaudara. Bersaudara, iya, Suster. Iya, Suster. Baik, Suster. Oke, Suster. Mari, Suster. Boleh disampaikan. Iya. Mohon izin share screen. Silakan, Suster. Pak Muni. Mudah-mudahan bisa ya. No. Oh, iya, bisa. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama minta maaf, memang tadi kami masuk room meetingnya pada waktunya, tapi kita masih ada kegiatan di dinas baru selesai. Dan saya sama Pak Muni baru tiba di sekolah lagi untuk ikut kegiatan ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami mau bersharing dengan apa yang sudah kami buat berkaitan dengan pelaksanaan FGD 1 kemarin ya, tanggal 8. Pada pelaksanaan FGD 1 kemarin, ketika menyampaikan nilai-nilai inti, baik itu dari yayasan, dari sekolah, maupun Santa Maria sebagai pelindung sekolah kami, dan juga dengan berbagai masukan yang sudah diberikan oleh narasumber, kami mencoba untuk bisa berbuat sesuatu. Jujur, kami awalnya bingung membuatnya bagaimana. Jadi mungkin nanti apa yang akan kami sampaikan, kami mohon masukannya dari Pak Guido, Bapak Ibu Guru yang ada juga di room ini. Kita saling berbagi dan saling melengkapi. Yang pertama itu seperti yang sudah disampaikan kemarin,
kondisi sekolah kami satu-satunya sekolah yang ada di Provinsi Katolik yang berada di Provinsi Gorontalo dengan kota yang dijuluki dengan Serambi Mekah. Sekolah kami Serambi Mekah karena mayoritasnya Muslim. Jumlah siswa kami 120 orang peserta didik, kemudian 17 tenaga guru dan tenaga pendidik. Di sekolah kami dari berbagai agama, ada Kristen Protestan yang terbanyak, Katolik, kemudian Buddha, Hindu, dan Islam. Sedangkan untuk guru itu hampir seimbang, yang Muslim sama Katolik. Lalu Protestan 1-2. SMP Santa Maria terkenal dengan berbagai prestasi yang ada, baik itu akademik maupun non-akademik. Ini bisa dilihat dari setiap tahun bisa mewakili Provinsi Gorontalo dalam O2ASN, yang sekarang KSN, itu dalam bidang akademik MIPA maupun bahasa Inggris, itu menonjol di sekolah ini. Dan juga non-akademik, baik dari bidang olahraga maupun bidang kesenian. Selain itu, kedisiplinan di sekolah ini yang cukup dikenal, ya artinya yang membuat siswa-siswi mau bersekolah di sekolah ini. Lalu untuk nilai-nilai yang seperti kemarin sudah disampaikan, solidaritas, karitas, dan subsidiaritas, itu kami melihatnya, untuk solidaritas ini kami lihat dari Renstra Keuskupan Manado, YPK Keuskupan Manado 2019-2023. Di situ sudah dicantumkan semua dengan dasar-dasarnya tentang solidaritas, yaitu prinsip solidaritas, ya, Yesus solider dengan yang diteladankan oleh Yesus, yaitu solider dengan umat manusia. Itu di Renstra halaman 61, 62. Kemudian dasar biblisnya yaitu di Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 2 ayat 1-8. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu jiwa dan sekiannya. Kemudian janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri. Ini mau mengajarkan, kita coba melihat bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Itu di Renstra ada pada halaman 60. Kemudian di sini juga kami melihat bahwa setiap siswa itu berbeda, unik, mempunyai karakteristik yang berbeda. Maka di sini satu tujuan itu yang terdapat yang dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi itu, di sini kami mau melihat bahwa tujuan kehadiran SMP Santa Maria itu, ya seperti yang dikatakan bahwa satu tujuan itu mencerdaskan kehidupan bangsa, di sini peserta didik. Maka setiap anak itu yang memiliki kemampuan berbeda, maka setiap guru juga diminta untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut dengan berbagai kebutuhan yang berbeda, dengan berbagai kemampuan yang berbeda juga. Kemudian itu ada juga dalam 1 Korintus, itu satu tubuh sekalipun banyak anggota, tetapi karena saling membutuhkan satu sama lain. Nah, di sini kami melihat nilai gotong royong. Nah, di sini SMP Santa Maria memiliki kebinekaan. Nah, ini dan saling menghargai yang kuat. Ini juga terlihat dari keadaan siswa dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Jadi dari semua warga sekolah. Sikap solidaritas ini juga melahirkan sikap empati. Itu yang kami lihat, yang nanti nilai empatinya itu ada pada nilai inti sekolah. Yang berikut karitas, itu seperti yang sering sampai Allah adalah kasih. Ini juga ada dalam Renstra YPK di halaman 62, kalau tidak 61.
Nah, itu dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Ini kasih Kristus yang mendorong kita semua. Maka di sini semangat cinta kasih Kristus itu yang memotivasi peserta didik untuk memotivasi untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kita menampakkan wajah Kristus. Nah, ini yang belum kami masukkan kemarin juga, ada masukan dari Pak Hendi mengenai persamaan dari yang Muslim sama yang Katolik itu tentang ajaran kasih. Hukum yang pertama yaitu cintai Tuhan Allahmu, lalu yang kedua sesama, itu ada persamaan. Nanti akan ditambahkan. Jadi kasih Kristus itu memampukan kami untuk memampukan kita untuk keluar dari zona nyaman, rela berkorban, peduli. Ini melahirkan sikap-sikap yang seperti itu, yang mungkin nanti bisa dihidupi di sekolah. Kemudian kasih Kristus itu juga yang menjadi kekuatan utama untuk menghadapi berbagai tantangan. Dengan mungkin yang saat ini, kondisi saat ini, bagaimana ya gambaran idealnya bahwa bagaimana kita menciptakan suasana di sekolah itu yang bisa mendorong siswa-siswi supaya nantinya bisa menjadi orang yang bisa kuat dalam ketika menghadapi sesuatu, tantangan atau apa, orangnya bisa, siswa-siswi kita bisa menjadi orang yang kuat, seperti itu. Itu untuk Caritas. Kemudian subsidiaritas, ini juga dalam Renstra. Di sini subsidiaritas adalah kepercayaan, penghormatan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap unit atau bagian untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kapasitasnya sehingga tumbuh secara optimal. Ini dalam Renstra halaman 63, kalau tidak salah ya. Iya, 63. Di sini kami melihat bahwa ini ada juga dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 43, prinsip subsidiaritasnya, yaitu yang lebih tinggi tidak boleh mengambil alih tugas komunitas yang lebih rendah dalam mengambil otoritasnya. Ini kami melihat dari lingkup sekolah, yaitu bahwa memberikan kesempatan kepada orang lain. Ya, istilahnya ya, tadi seperti saya katakan, setiap siswa-siswi itu punya karakteristik yang berbeda, punya kemampuan juga mungkin berbeda. Jadi ini perlunya memberi kesempatan kepada orang lain. Lalu apabila ada kebutuhan level yang lebih tinggi, maka wajib mendukung level yang lebih rendah. Ini maksudnya yang punya kemampuan lebih tinggi bisa membantu yang punya kemampuan di bawah. Nah, ini juga sudah berjalan di sekolah ini karena dalam bimbel-bimbel yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, biasanya kalau ada yang ya dilihat bahwa dia mampu, maka dia bisa mengajari yang siswa-siswi yang di bawah atau menjadi guru lah untuk mereka yang punya kemampuan masih di bawah. Jadi subsidiaritas artinya seperti begitu. Lalu kemudian bagian kesatuan dari prinsip solidaritas antar anggota tubuh yang banyak namun satu. Nah, ini mau menekankan bahwa setiap siswa itu hadir, kita berbeda dan ada dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, tapi saling melengkapi. Jadi bagaimana kita yang berbeda-beda ini berada dalam satu wadah, satu tempat, SMP Santa Maria, tapi bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Lalu keberagaman yang saling mengisi dan memperkaya satu dengan yang lain. Ya, saling melengkapi tadi. Yang besar terhadap yang kecil, yang kuat terhadap yang lemah, dan tidak bermaksud untuk menguasai atau mengatur. Jadi saling melengkapi. Yang berikut nilai-nilai Santa Maria sebagai pelindung sekolah. Seperti yang kami sudah sampaikan kemarin, yaitu di sini kami lihat ada satu lagi, yaitu cinta kasih. Ini berdasarkan masukan kemarin dari Pak Hendi juga membuka wawasan kami mengenai penampakan Bunda Maria di Fatimah. Nah, ini kami melihat bahwa penampakan Bunda Maria kepada 3 anak ini itu menyampaikan misi pertobatan. Ini kami mau melihat bahwa karena kasih
cinta kasih dari Bunda Maria ini, kalau mau dilihat ya, kalau sudah Bunda Maria yang artinya kalau saya sudah seperti itu, untuk apa saya mau peduli lagi? Tetapi di sini kami mau lihat kepedulian Bunda Maria melihat dunia yang dalam penuh dengan dosa, kemudian mau menyampaikan pertobatannya dan melalui tiga anak. Jadi misi pertobatannya itu disampaikan melalui ketiga anak di mana dalam penampakannya jadi untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk menyampaikan pertobatan dan pembaharuan gereja. Jadi di sini melihat bahwa cinta kasih Santa Maria dan juga ya bisa juga dalam kepedulian, empatinya. Kemudian nilai ketaatan itu ada dasar biblisnya juga. Di situ kami melihat bahwa peristiwa Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Di situ ia akan mengandung dari Roh Kudus. Di situ Maria tidak bisa menolak, tapi mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kemudian kesetiaan di sini yaitu dasar biblisnya itu Yohanes 19:16-27. Itu ketika Maria mengikuti penderitaan Yesus sampai pada puncaknya di Golgota. Keutamaan yang keempat yaitu kebijaksanaan. Kami melihat kebijaksanaan ini juga kebijaksanaan ini juga ada pada nilai yang ada di keuskupan itu, tapi kami melihatnya di sini kalau yang di Renstra keuskupan itu melihat kebijaksanaan dari 3 orang Majus dari timur. Lalu kami di sini melihatnya juga dari sisi Bunda Maria. Ini ketika Yusuf dan Maria mencari Yesus dan menemukannya di bait Allah. Situ Yesus katakan, tidakkah kamu tahu bahwa aku berada dalam rumah Bapakku? Maria tanpa berkata tapi menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Itu di ayat yang ke-51. Itu nilai-nilai Bunda Maria. Kemudian nilai budaya. Apapun. Nah, kami berbagi tugas karena kan doang ngos-ngosan. Baik, Sister. Ya, budaya nanti akan disampaikan oleh Pak Muhni yang membantu saya di dalam ini. Silakan Pak Mun. Baik. Mungkin salah satu mic-nya dimatikan karena Sister tadi tidak menggunakan headset. Baik, Suster sudah menggunakan headset. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Suster, Pak Gideo, dan Bapak Ibu semua yang ada di dalam room ini. Izinkan saya melanjutkan untuk nilai-nilai budaya. Di sini nilai-nilai budaya seperti yang kami sudah sampaikan kemarin, mungkin ini sekilas saja untuk ininya, tokoh lokalnya yang kami ambil masih Nani Wartabone karena kami melihat di sini kontribusi beliau yang luar biasa untuk kemerdekaan Gorontalo, bahkan lebih dulu merdeka daripada Indonesia, ya istilahnya seperti itu, ya disebut sebagai sang pembela negeri, ya. Jadi beliau ini bergerak dari bawah setelah beliau dari Jawa untuk menuntut ilmu kembali ke Gorontalo, bergerak dengan huyula, semangat gotong royong untuk mengusir penjajah dari tanah Gorontalo. Ya, ini kemudian yang kami akan ambil juga nanti di bagian sistem kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, ya. Jadi dari 7 sistem kebudayaan yang ada, kami mengambil di sini salah satunya sistem sosial kemasyarakatan yaitu huyula.
kemudian juga yang sudah kami jelaskan, yaitu sistem religi, yaitu kami mengambil dari tradisi Tumbilotohe. Ya, Tumbilotohe kemarin ini kami sudah coba mencari referensinya dari berbagai sumber dan ditemukan dari salah satunya yaitu dari skripsi dari mahasiswa di sini. Sebentar mungkin kami minta saran dari Bapak untuk apakah dari sistem penulisannya atau apakah ini dianggap ilmiah dan seterusnya untuk sumber referensi yang kami ambil di sini. Nah, saya rasa penjelasannya kemarin bahwa meskipun ini disebut sebagai tradisi khasnya umat Islam ya yang Muslim, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Tumbilotohe itu sebenarnya bukan ke ibadahnya, tetapi kepada alat penunjang terlaksananya ibadah. Ya, jadi pada zaman dahulu di menjelang Lebaran, ya jadi orang-orang di Gorontalo saling mengunjungi untuk memberi zakat ataupun untuk melaksanakan ibadah salat tarawih ya pada malam hari itu terbiasa dengan menyalakan lampu ya, dahulu pakai pelita, sebelumnya malah pakai yang lebih tradisional lagi sebelum munculnya botol ya. Dan sekarang bahkan sudah diadaptasi sampai ke lampu-lampu. Jadi itu semacam tradisi yang terlaksana setiap tahun dan menjadi destinasi wisata yang dikunjungi oleh banyak orang siapapun, termasuk kami juga di sekolah biasanya dari dinas juga memberi arahan, kemudian siswa-siswa juga setiap pelaksanaan itu pasti mereka berfoto dengan lampu-lampu Tumbilotohe ini. Ya, jadi dari situ kami mengambil filosofis atau nilai-nilai luhur yang bisa diambil di dalamnya ya berdasarkan referensi yang ada. Jadi ada banyak mulai dari Tumbilotohe-nya sendiri ya, yaitu pelitanya dengan apinya, kemudian dari gapuranya, kemudian dari janur kuningnya, kemudian dari botol, dari sumbu, kemudian dari hiasannya, bunga-bungaannya, kemudian tebu dan pisang ya. Kemarin itu sempat sudah kami sampaikan lagi. Nah, di sana terdapat banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil, nilai-nilai baik yang bisa diambil ya. Di sini juga salah satunya ini puisi lokalnya tentang mengambil makna dari pohon tebu itu sendiri. Kemudian dari penggalian kami lebih lanjut, menambahkan dari yang kemarin sebentar ada tambahannya juga ya. Itu dari sistem religi tadi, kemudian dari sistem organisasi sosial kemasyarakatan ada huyula, yaitu gotong royong. Ya, seperti yang sudah disampaikan kemarin, jenis-jenis gotong royongnya mungkin sama juga dengan di daerah-daerah lain, cuma di sini menggunakan istilah atau nama yang berbeda ya. Pastinya ada kekhasan khusus juga ya. Di sini banyak nilai-nilai yang bisa kami ambil. Ya, mungkin nanti mau ditambahkan juga, ini masih mentah ya, masih banyak yang mau kami coba gali lagi. Nah, ini yang belum ada kemarin, yang kemudian kami gali lagi karena melihat pentingnya literasi, kemudian kita dengan moto Luber ya, literasi unggul berkarakter, maka kami menggali lagi ternyata di Gorontalo juga ada namanya Tujai, yaitu sastra lisan yang berbentuk puisi yang digunakan untuk pelengkap prosesi upacara adat ya. Kemarin pekan kemarin hari Sabtu kalau tidak salah atau hari Jumat saat Pak Sandiaga Uno datang juga disambut dengan Tujai ini. Di sini Tujai itu semacam puisi ya, di mana di dalamnya
puisi yang disampaikan itu menggunakan bahasa lokal, bahasa Gorontalo, dan di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, ya, nasihat-nasihat atau nilai-nilai terkait dengan keramahan, kedisiplinan, kebersamaan, saling menyayangi, sopan santun, dan sebagainya. Ada referensinya juga kami ambil dari jurnal. Cuma di sini lupa saya kasih footnote-nya. Ya, kalau kelihatan di layar ini jurnalnya, abstraknya. Kearifan lokal masyarakat Gorontalo dalam sastra lisan Tujai sebagai pilar pembangunan karakter bangsa. Ini kami tambahkan kemarin setelah berdiskusi dengan suster, kemudian meminta saran dari Bapak Ibu guru juga. Kemudian profil pelajar Pancasila kami belum sempat tambahkan di sini. Kemudian dari situ kami menyimpulkan dalam bagan kurang lebih seperti ini. Ada nilai inti yayasan, solidaritas, karitas, subsidiaritas, nilai pelindung sekolah Santa Maria, nilai-nilai budaya yang tadi, kemudian profil pelajar Pancasila, sehingga kami mengambil ada 7 nilai inti. 7 nilai inti di sini, mulai dari literasi, empati, solidarity, tolerance, achievement, religious, dan integrity. Di mana ketujuh nilai ini beririsan, ya bisa diambil juga dari nilai-nilai keempat nilai yang ada, nilai inti yayasan dan seterusnya. Jadi misalnya untuk 7I tadi itu bisa nanti dia masuk ke literasi juga. Nah, kemudian literasi juga misalnya dia butuh bernalar kritis, kemudian butuh juga kreativitas. Kemudian untuk Tumbilotohe itu di dalamnya ada nilai-nilai religius. Kemudian ada juga di dalamnya bisa diambil untuk banyak sebenarnya, bisa diambil empati. Kalau disampaikan Pak Hendi kemarin di Tumbilotohe yang pengambilan makna dari tebu, menjaga lisan itu sudah bagian dari berpikir tingkat tinggi. Jadi mungkin bisa masuk juga ke literasi atau bisa masuk juga ke achievement, ya, prestasi di sini yang kami ambil. Kemudian solidaritas ada di sini, karitas bisa masuk ke empati, bisa masuk juga ke religius, subsidiaritas bisa masuk ke integritas bersama dengan kemandirian. Kemudian berkebinekaan tunggal di sini masuk ke toleransi. Ya. Kemudian beriman dan bertakwa masuk di religius bisa juga. Gotong royong masuk bisa ke solidarity, bisa juga ke toleransi. Ya, jadi dan masih bisa. Pokoknya ini bisa diambil semuanya masuk ke ketujuh nilai yang ada. Kuyula, gotong royong, solidaritas, ya, dan seterusnya. Jadi kira-kira yang kami ambil menjadi 7 nilai ini yang kami buat sebagai singkatan, akronimnya yaitu Lestari. Lestari. Jadi semoga bisa menjadi penyemangat untuk semua warga sekolah, ya, dengan semboyan Lestari. Sebenarnya Lestari itu munculnya pada saat kami rapat juga bersama suster dengan Bapak Ibu guru, disarankannya merefleksi kembali ke masa lalu apa yang pernah sudah dilakukan di sekolah, ya, karena terus terang suster baru, saya juga baru 5 tahun 6 tahun, guru-guru ada yang lebih senior, kemudian ada yang sejak mungkin berapa tahun sekolah ini jalan baru beliau sudah masuk, sesepuh kami, ya. Ada juga di sini, sehingga kami banyak berdiskusi kemarin untuk menambahkan nilai-nilainya. Masuknya Lestari ini karena pernah ada kegiatan di Manado, sehingga itu jadi nama untuk
siswa-siswa Santa Maria yang akan bertanding. Kalau tidak salah Legion of Santa Maria, begitu ya. Jadi itu tersingkat jadi Lestari. Nah, ketika dalam penemuan nilai-nilai juga didiskusikan, ternyata itu nyambung dan tiba-tiba jadi Lestari. Ya, seperti itu kira-kira penemuan dari Lestari dan kecocokannya juga dengan semua nilai-nilai yang sudah kami gali. Jadi mungkin itu saja sharing dari Suster dan dari kami. Di sini masih banyak tentunya yang ingin kami tanyakan, karena dalam membuat ini agak bingung kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa formatnya jangan mengikuti yang sudah ada atau jangan mengikuti buku satu. Jadi, tapi kami juga bingung bagaimana takut salah atau bagaimana. Jadi yang kami pahami bahwa ini adalah dimintanya jadi sebuah karya ilmiah. Jadi yang bayangan kami di karya ilmiah ya mungkin seperti ini ya, butuh masukan tentunya dari Bapak dan semua yang ada dalam room ini. Baik, terima kasih, itu saya dari kami. Dikembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Kalau saya melihat yang kita kerjakan sejauh ini, yang saya lihat luar biasa ya, saya katakan luar biasa. Tim dari SMP Santa Maria Gorontalo luar biasa dalam pekerjaan ini. Nah, mungkin yang lain juga bisa melihat, mungkin bisa menjadikan acuan seperti itu. Tidak kedengaran. Oh, tidak kedengaran kah? Oh, suster yang tidak pakai headset, suster. Luar biasa, luar biasa. Saya sangat. Saya bisa katakan luar biasa tim ini bekerja. Tim ini bekerja sungguh luar biasa. Ini kita masih di tahap satu ini, sudah sejauh ini luar biasa. Saya katakan kutipan-kutipan itu juga masih relevan dan masih bisa digunakan. Boleh menggunakan buku. Apabila buku memang tidak banyak, boleh kita gunakan jurnal, karena pasti banyak mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap kebudayaan ini. Ya, mungkin bisa saja buku-buku yang diterbitkan terkait dengan kebudayaan itu tidak banyak begitu. Mungkin sangat terbatas penulis-penulis buku untuk kebudayaan di daerah kita mungkin. Tetapi pastinya mahasiswa, terutama mahasiswa antropologi, pasti akan mengkaji kebudayaan. Dan lingkupnya tidak akan jauh dari sastra, dari 7 unsur budaya. Kesenian, tidak akan jauh dari situ. Jadi kita bisa mengangkat dan mengutip dari jurnal-jurnal yang sudah terbit dari hasil penelitian para cendekiawan. Begitu. Itu tidak ada salahnya, Pak Muhni. Justru saya luar biasa. Dan saya katakan yang diinginkan itu memang seperti itu. Nanti kita akan melihat di mana budaya itu dengan ini nilai sekolah itu ya. Ini nilai sekolah. Ini nilai budaya itu. Ini nanti saling, dalam istilah sosiologi dikatakan berasimilasi. Begitu. Berasimilasi. Nah, berasimilasi itu proses adaptasi. Adaptasi budaya. Dalam antropologi dikatakan adaptasi kebudayaan. Nah, terjadi adaptasi kebudayaan dengan kebudayaan lain. Kita katakan bahwa ini, maaf saya lupa tadi budaya apa ya? Kita mengangkat budaya Gorontalo. Ya. Ya, Tumbilotohe atau Tumbilotohe. Tumbuletohe ya. Tradisi Tumbuletohe ini dia budayanya, dan ini budaya sekolah. Nilai-nilai keutamaan sekolah yang turun dari yayasan dan juga pelindung sekolah. Oke? Ini ada 2 budaya yang berbeda. Oke? 2 budaya berbeda ini akan menjalin suatu kesepakatan. Oke?
menjalin suatu kesepakatan. Ketika ini menjadi kesepakatan, maka akan jalannya bisa bersamaan. Nah begini, saya ini berangkat dari sekolah. Saya sekolah. Bapak Muhni dari budaya. Oke? Ketika Pak Muhni dengan saya tidak sepakat, maka kita tidak bisa makan malam di pantai. Tapi kalau saya sepakat dengan Bapak, kita bisa makan malam di pantai. Begitu. Proses kesepakatan ini suatu proses asimilasi namanya dalam sosial. Maka ini yang mau terjadi di nilai sekolah itu. Sehingga masyarakat yang sudah melekat budaya itu di dalam dirinya, kita bisa juga mengajarkan keutamaan yang ada di sekolah itu kepada mereka. Karena ini sudah sama-sama. Ada satu agama, begitu, dengan satu agama yang lain, ada dua agama yang berbeda. Ketika ini merasa benar dan merasa ini salah, ini tidak akan terjadi suatu kesepakatan. Tetapi karena ini juga mengajarkan cinta sebenarnya, dan ini juga mengajarkan cinta, sama-sama mengajarkan cinta, maka cinta itu akan hadir. Maka cinta itu akan hadir. Yakinlah. Seperti Santo Fransiskus dengan siapa, Suster? Dengan alam, dengan Clara, Santa Clara. Dengan siapa? Dengan Hari Al-Malik ya? Oh, Iya. perjumpaan dengan Ya, Sultan. itu. Karena memang sama-sama ini saudara juga menganggap ini saudara sama-sama baru bisa. Begitu. Dan ini saat ini yang dibutuhkan. Sekolah Santa Maria Gorontalo ada suatu kekhasan yang saya lihat. Dari kemarin ini saya juga ikut senyum-senyum melihat ini. Bahwa SMP ini berada di Serambi Madinah. Begitu. Saya sangat yakin kalau kita menerapkan ini gitu. Sekolah ini adalah tempat perdamaian. Tempat tidak adanya ya ini tempat ya ini tempat dialogis. Saya katakan tempat dialogis. Nanti Suster menambah referensi mungkin boleh juga dibuka dokumen gereja yang 117A, 117. Yaitu terkait dengan mendidik untuk dialog antar budaya di sekolah-sekolah Katolik dan juga mendidik untuk dialog antar budaya di sekolah dan mendidik untuk humanisme persaudaraan. Ya, ini tahun 2013. Nah, dokumen gereja nanti boleh dilihat juga. Di halaman 21 dikatakan sebuah budaya dialog ini harus dibangun. Bahwa dikatakan gereja Katolik sebaliknya tidak menolak apapun yang ada dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Jadi sangat menghargai agama yang lain. Saya melihat ini. Jadi di sekolah ini saya sangat berharap untuk ini hadir. Begitu. Saya juga melihat saudara saya Pak Muhni Tasim. Di sini saya melihat hati Bapak ini ikut bersama mengkaji ini. Saya merasa sungguh di dalam ini ada kedamaian. Gitu. Saya merasakan ini. Itu yang bisa saya katakan, maka budaya ini nanti akan membuat kesepakatan dengan nilai-nilai keutamaan itu. Begitu. Oke, budaya daerah setempat ini akan membangun suatu kesepakatan. Kemudian mungkin perlu diperkuat, ya, diperkuat kajian literasinya sehingga nilai-nilai itu bisa diungkapkan dengan lebih jelas. Begitu. Mungkin seperti tadi ada yang disarankan oleh Pak Hendy, boleh untuk ditindaklanjuti. Begitu, untuk ditindaklanjuti. Saya bisa katakan seperti itu untuk sekolah ini. Dan saya lihat
ada kekuatan yang luar biasa. Kemudian berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Muhni tadi, Pak Muhni dalam hal penyusunan dokumen, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, tidak ada format yang ditawarkan kepada kita. Ya, disampaikan, ya kita kan sudah pernah menyusun skripsi, gitu. Ya tidak jauh beda. Mungkin yang pernah dibagikan kepada kita naskah akademik Luber. Naskah akademik Luber. Pernah dibagikan kepada kita naskah akademik Luber yang halaman kuning untuk dijadikan perbandingan-perbandingan. Begitu Ya disampaikan Pak, sudah cek. Pak. Ya. Nah, dari situ kita berangkat. Yang disusun tadi juga saya lihat sudah tepat. Tetapi ada hal yang mungkin ya bisa saya kasih masukan bahwa di pendahuluan biasanya di bab 1, baiklah memang hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan data-data itu diungkapkan di situ. Itu sebagai landasan kita menyusun kurikulum ini. Gitu. Ya, saya mungkin bisa menyarankan seperti itu. Karena biasanya di awal itu, pendahuluan itu ada latar belakang. Itu yang menjadi latar belakang untuk kajian teoritis atau kajian pustakanya. Begitu. Nah, jadi di situ dasarnya. Dari situ nanti akan kita kelihatan kenapa kita mengangkat budaya ini. Begitu. Kemudian melihat potensi-potensi juga. Itu diungkapkan di dalam potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah. Gitu. Jadi di potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah. Potensi yang dimiliki sekolah itu akan berlanjut nanti sampai FGD 2. Begitu. Itu akan berlanjut sampai FGD 2. Apa yang menjadi kekuatan di sekolah? Apa yang spesial di sekolah? Begitu. Apa yang spesial di sekolah? Nah, hal yang spesial itu akan kita angkat nanti sampai ke pembelajaran. Seperti itu. Intrakurikuler, ekstrakurikuler, ya, co-kurikuler, termasuk kegiatan non-kurikuler. Itu akan diserap semuanya. Begitu. Kemudian mengenai yang selanjutnya berkaitan dengan nilai itu, ketika saya mungkin menyarankan apabila kita sudah memiliki ini nilai sekolah dan ini nilai budaya, ketika ini kita iriskan begitu, kita asimilasi, baiklah proses asimilasi ini bisa kita deskripsikan begitu, sehingga nanti bisa diangkat ini ke dalam KD-nya begitu. Ini terjadi proses asimilasi ini dideskripsikan begitu. Ketika di mana nilai solidaritas itu berkaitan dengan salah satu budaya itu sendiri misalnya. Jadi diungkapkan di dalamnya begitu, Sister. Kemudian setiap keutamaan itu perlulah juga kita perkaya dengan kajian-kajian kita. Begitu. Kajian-kajian kita yang lainnya. Nilai-nilai semangat Bunda Maria itu kita kaji lagi, kita tambah mungkin referensi kita. Bagaimana Maria yang penuh rahmat itu bisa digambarkan lewat apa yang kita tuliskan. Begitu. Misalnya yang berkaitan dengan cinta kasih pada Santa Maria. Bagaimana Santa Maria itu menunjukkan cinta kasih. Gitu. Bagaimana Santa Maria itu menunjukkan cinta kasih. Diungkapkan di dalam deskripsi itu. Begitu. Mana peristiwa yang menunjukkan bahwa Bunda Maria itu Bunda yang penuh kasih begitu. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Baik, ada lagi kira-kira mau ditanyakan Pak Muhni dan Suster? Mudah-mudahan bisa saya berikan masukan lagi. Baik Pak, kalau saya lagi mencerna dulu semua masukan-masukannya sudah saya pahami.
saya lagi mencerna dan berpikir saya mau bikin ke depannya bagaimana langkah selanjutnya. Oke, Sementara seperti itu. baik, terima kasih Pak. Mungkin boleh juga nanti dipikirkan, tapi saya tidak, saya sebenarnya hari ini ke sekolah kita menawarkan rancangan yang kita buat kepada kepada tim juga yang saat ini masuk FGD tahap 2 ya, FGD 1 untuk tahap 2-nya. Sekarang tadi saya tidak dampingi untuk dipresentasikan begitu. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman juga tim juga mempresentasikan, tetapi kita ada buat seperti ini, mungkin bisa saya share. Namun ini saya untuk sekarang saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan saja. Begitu, pertimbangan saja. Di dalam sekolah kita ada nilai DINA, keutamaannya itu menjadi pembawa damai. Kemudian di dalam menyusun KD, kompetensi dasar, mungkin saya salah share sebentar ya. Saya turunkan dulu. Oke, sebentar. Sebentar. Oke. Ya, ini akan saya share sebentar. Oke. Nah, di sini ada berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran. Oke, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran. Ini aspek kognitif. Oke, ini aspek sikap, kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Dan ini aspek psikomotorik. Oke, psikomotorik. Kita sudah menawarkan ini, saya tidak tahu apakah tadi sudah disampaikan oleh tim. Saya sampaikan supaya ditawarkan apakah ini sudah benar untuk menjadi bahan evaluasi. Kompetensi dasar dalam hal ini untuk kelas 8. Oke. Nah, ini di hal pengetahuan bahwa mengetahui bahwa pembawa damai, karena ini adalah menjadi pembawa damai keutamanya. Pembawa damai merupakan anak-anak Allah yang berusaha mewujudkan rasa aman, tentram, dan tenang dengan ajaran Santo Fransiskus Assisi dalam ke-SFD-an, menjadi pembawa damai. Dan ajaran orang tua untuk la relem, ngit nampati, dan merawa ibas bujur. Ini keutamaan dalam budaya Karo, budaya kita. Jadi diharapkan nanti anak itu untuk mengetahui konsep ini, konsep secara pengetahuan. Kemudian memahami konsep itu lebih dalam lagi. Maka dikatakan di sini menjadi KD-nya yang berikutnya, memahami bahwa menjadi pembawa damai berarti menjadi pihak yang netral atau pihak yang mendamaikan dalam perselisihan antara dua orang sesuai dengan ajaran Santo Fransiskus Assisi dalam KSFD-an, menjadi pembawa damai, dan ajaran orang tua untuk la relem, ngit nampati, dan merawa ibas bujur. Itu dikatakan di sini. Kemudian yang berikutnya, anak-anak itu diharapkan untuk menyadari. Jadi menyadari dengan menjadi pembawa damai, bila segala sesuatu yang kita tanggung dalam dunia ini tetap mempertahankan kedamaian jiwa dan jasmani dalam kasih dan akan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sikap yang diharapkan adalah sikap seorang yang dina, karena kita nilainya adalah dina. Maka sikap seorang yang dina berani mendengarkan kedua belah pihak dalam perselisihan dan mengajak mereka untuk saling memaafkan, sehingga kebahagiaan dapat dipancarkan olehnya sebagai anak Allah sesuai dengan ajaran Santo Fransiskus Assisi dalam KSFD-an untuk menjadi pembawa damai, dan ajaran orang tua untuk la relem, ngit nampati, merawa ibas bujur. Di sini ra relem ini dalam nilai budaya di sini tidak mendendam. Ngit nampati itu mau menolong. Merawa ibas bujur itu artinya berani berkata benar. Itu nilai budaya yang ada di sini yang menyangkut. Walaupun ada 10, di sini 3 yang berasimilasi dengan nilai pembawa damai ini. Begitu. Kemudian dalam keterampilan
Bahwa keterampilan itu kita ketahui secara psikomotorik kan kita ketahui ada dua keterampilan, satu keterampilan abstrak dan satu keterampilan konkret. Nah, jadi anak-anak ini kalau menurut yang saya kaji sini bahwa anak-anak ini harus mampu terampil secara abstrak dan terampil secara konkret. Terampil secara abstrak itu anak-anak ini mampu menjelaskan karena nilai itu paling tidak harus anak ini mampu untuk memberikan penjelasan kepada temannya menjadi pembawa damai. Mampu menjelaskan itu keterampilan itu. Mampu mengajak orang untuk mau berdamai. Begitu. Nah, mau mengajak orang untuk berdamai. Mampu memberikan penjelasan kepada orang lain untuk berdamai. Maka dikatakan ini terampil menjelaskan menjadi pembawa damai yang selalu mengandalkan Tuhan dan tetap kuat berdoa. Sesuai dengan ajaran Santo Fransiskus Assisi ke dalam kesedihan untuk menjadi pembawa damai dan ajaran orang tua larang elem. Jadi anak ini mampu menjelaskan kepada temannya secara budaya maupun secara ke SFDN ataupun ajaran Santo Fransiskus untuk berdamai kepada semua orang. Begitu. Sehingga ke depan tidak ada lagi konflik yang adapun konflik semua bisa diredam dengan mampunya anak ini untuk memberikan penjelasan kepada orang lain. Tidak bersifat provokatif lagi begitu, tidak memberikan tanggapan yang akan memiliki rasa provokatif begitu. Kemudian ini yang berkaitan dengan keterampilan abstrak. Ya, ini menurut yang saya kaji, tetapi nanti pastinya akan kita ketahui dari narasumber. Yang berikutnya berkaitan dengan perilaku. Ini merupakan keterampilan yang konkret. Maka dijabarkan sebagai berikut. Perilaku menjadi pembawa damai yakni menjaga ketertiban di dalam kelas, menjaga ketertiban di luar kelas, membiasakan diri bersikap adil, membiasakan diri berkata jujur, mengungkapkan perasaan secara terbuka, menciptakan suasana riang gembira, humoris, menolak budaya kekerasan, membiasakan diri memperkecil masalah, mencegah terjadinya perselisihan. Hal-hal seperti ini bisa dilakukan oleh peserta didik kita. Inilah sebagai bentuk keterampilan perilaku-perilaku yang konkret yang bisa diwujudkan anak-anak. Begitu. Jadi ini pun sudah mungkin ya. Kalau nanti ini oke, mungkin ini bisa menjadi bahan pemikiran untuk pekerjaan oleh sekolah SMP Santa Maria Gorontalo. Tapi saya juga masih menunggu bagaimana hasilnya. Dari berdasarkan penjelasan oleh narasumber kemarin, saya mengambil ini. Jadi saya men-sharingkan ini supaya kita berbagi, mungkin bisa memikirkan hal ini juga begitu. Berdasarkan yang saya tangkap bahwa ini adalah keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Kemudian ini adalah didik. Kemudian ini berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran. Begitu. Secara kognitif sampai ke tahap kesadaran karena itu tahap yang paling tinggi itu refleksi. Sehingga bisa dapat menyadari nilai-nilai itu. Begitu. Ini mungkin bisa menjadi referensi. Saya juga masih menunggu dari narasumber. Mungkin kita bisa berbagi melihat ini. Seperti itu kira-kira gambaran KD. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh narasumber? Nanti kita lihat. Karena itu dari yang pertemuan-pertemuan semua pernah dijelaskan oleh Pak Heri. Begitu. Itu yang bisa juga saya bagikan sharing pada hari ini. Begitu Pak Muhni dan Suster Metildis. Begitu. Ada lagi kira-kira? Terima kasih banyak Pak.